Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati hadirin dan hadirat serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, Maha Mengatur, dan Maha Pemberi nikmat. Dan nikmat yang patut kita syukuri saat ini adalah Allah pertemukan kita dengan bulan yang begitu mulia, yakni bulan Ramadan. Salawat berbingkai salam kita haturkan kepada Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang diutus Allah sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan yang mulia ini banyak sekali amalan utama yang diwajibkan dan yang disunahkan untuk dilakukan. Teman-teman, ada yang bisa bantu menyebutkan amalan yang dimaksud? Ya, benar, kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan salah satu amalan sunnahnya adalah banyak membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Keutamaan Al-Quran bagi Kehidupan Manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh dari segala macam jenis penyakit yang ada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dari ayat di atas, Allah menjelaskan ada 4 keutamaan Al-Quran bagi manusia, yakni keutamaan yang pertama, Al-Quran sebagai pelajaran atau peringatan agar manusia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan yang kedua, Al-Quran sebagai obat dari segala macam jenis penyakit yang ada dalam hati manusia, seperti kekufuran, kesyirikan, iri dengki, dan lain sebagainya. Keutamaan yang ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman bagi kehidupan manusia. Dan yang keempat adalah Al-Quran sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, masih banyak keutamaan yang lain. Namun pada surah Yunus di atas disebutkan ada 4 keutamaan Al-Quran seperti yang sudah saya sampaikan. Lalu bagaimana cara kita agar mendapatkan 4 keutamaan tersebut? Minimal ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Langkah yang pertama, mempelajari, membaca, dan menelaah Al-Quran. Teman-teman, sudah belajar membaca Al-Quran bukan? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Tidaklah cukup bagi seorang mukmin mampu membaca Al-Quran. Yang terpenting adalah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kalah dari membaca Instagram, WA, nonton YouTube, TikTok, dan media lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Langkah yang kedua, mempelajari makna dan kandungan Al-Quran. Agar Al-Quran dapat menjadi pedoman hidup, maka
seorang mukmin harus mempelajari makna dan isi kandungan Al-Quran. Nah, teman-teman, urutan kita mempelajari Al-Quran adalah belajar membaca, menghafal, dan pada saatnya nanti kita harus mempelajari makna dan kandungan isi Al-Quran. Langkah yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Seperti saat ini kita berpuasa, seharusnya teman-teman mengetahui dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpuasa, yakni Surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin rahimakumullah, demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah agar kita mendapatkan 4 keutamaan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka lakukanlah 3 langkah, yakni mempelajari dan membaca Al-Quran, memahami makna dan kandungan isi Al-Quran, serta menjadikan Al-Quran sebagai hujjah dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Kalaulah tidak ada kemauan, tidak akan sampai saya ke Jambi. Kalau tidak karena keinginan, tidak akan pandai saya mengaji. Sore hari duduk di sofa, bersantai-santai bersama paman. Jika ada salah dari Zalfa, mohon segera dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.